Setiap orang pasti ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua muda, laki perempuan ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu kunci bahagia. Banyak yang bahagianya seperti fata morgana, sepertinya akan bahagia, tapi sudah dijalani tidak juga ketemu bahagianya. Bahkan ada yang sampai tua tidak tahu apa itu bahagia, saking menderitanya seumur-umur. Disangka nikah bekal bahagia, justru suami sumber penderitaan. Ada juga yang bapak-bapak menderita oleh istrinya, ya. Minta anak, ternyata sepanjang hidupnya sengsara oleh anaknya. Jadi di mana bahagia? Tadinya ingin bisnis, tapi bisnis yang bikin sengsara. Capek terus dengan bisnisnya. Tadinya waktu merasa wajahnya cakep tuh bahagia, tapi ternyata wajah ini yang bikin sengsara. Pengen cakep terus, pengen muda terus, tapi tidak bisa tidak, menjadi tua, menjadi keriput, beruban kalau ada umur, ya. Jadi di mana bahagia? Di mana bahagia, Bu? Apa syaratnya bahagia? Ada berapa? Ada berapa? Ragu-ragu. Perasaan ceramah di sini udah sering sekali yang ganti-ganti mungkin, ya. Syarat bahagia itu dua: satu, iman; dua, amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang benar amalnya, ya, kurang benar, kurang berkualitas amalnya. Ada yang sholat tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena sholatnya tidak berkualitas. Kalau sholatnya berkualitas, dia akan bahagia. Apakah ada suami yang bisa selalu membahagiakan istrinya? Ada tidak? Sedikit lah. Karena suaminya pasti punya kekurangan dan kesalahan. Jadi suami itu bagi ibu-ibu itu apa artinya, Bu? Sebagai apa suami itu? Apa? Kalau ibu ingin bahagia, ini mengulang yang lalu, ya. Karena kalau nggak diulang, ya kelebihan kita kan agak cepat lupa. Suami itu sebagai apa? Ladang amal soleh. Kalau ibu menjadikan suami sebagai ladang amal, ibu bahagia. Kelebihan suami disyukuri, ibu mendapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar, ibu membantunya, memperbaikinya, ibu dapat pahala. Sama, Pak. Istri bapak juga ladang amal. Kelebihan istri, kelebihan ini adalah kelebihan kebaikannya, ya, bukan kelebihan. Sudah, nggak usah diterusin. Bapak bersyukur, bapak dapat pahala, dan istri pasti punya kekurangan. Kekurangannya bapak bersabar dan terus membantu memperbaikinya, bapak dapat pahala. Tapi saya sudah nasihati 20 tahun gak robah-robah, 20 tahun tidak berkurang pahalanya di sisi Allah. Anak sebagai apa? Udah nggak apa-apa, tenang aja, Bu, pasti berhenti kok suatu saat. Iya kan? Emang ada anak nangis seumur hidup? Ada waktunya, semua ada waktunya. Coba anak sebagai apa? Ladang amal. Belum tentu anak sesuai dengan harapan kita, betul? Sampai kapan kita ngebantu anak jadi soleh? Sampai kita mati. Tapi anak saya belum soleh-soleh aja, terus saja. Karena yang menyolehkan anak bukan kita.
Yang menyolehkan anak siapa? Allah. Kita tugasnya menjadi orang tua bertakwa. Kita jadi orang yang takwa, nanti salah satu hadiahnya adalah anaknya disolehkan oleh Allah. Kita sering ingin anak baik, kita jadi baik tidak? Banyak yang anaknya dimasukkan ke tahfiz Quran, bagus, tapi tetap bapak ibunya Iqra jilid 2, enggak ada peningkatan. Kita melarang anak main HP, tapi ibu terus HP, belanja terus ya, tiap hari kiriman datang terus segala. Halo, kok tahu ya auranya, aura tukang belanja. Lanjut. Baik, apa ciri orang yang iman dan amalnya kurang? Ada berapa? 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Khas ini ya, ngarang aja hidupnya tuh, ribet dengan yang belum terjadi, padahal belum, tapi penderitaannya sudah dari sekarang. Seperti mau pensiun, ngarang dari sekarang, cicilan belum lunas, kreditan belum beres, anak belum tamat sekolah, rumah belum punya, menderita. Padahal pensiunnya 3 tahun lagi. Padahal sangat boleh jadi bulan depan meninggal ya. Halo, ibu cemas lihat suami, lihat anak, banyak yang hidupnya tuh cemas saja. Ini karena kurang yakin bahwa Allah yang bisa menjamin menolongnya. Yang kedua apa? Yang lalu dibawa-bawa terus, sedih, kecewa, sakit hati, nyesal terus. Yang lalu itu menghantui, padahal yang lalu sudah berlalu, tidak bisa diapa-apain lagi. Tuh coba kalau suami saya masih hidup, gimana, kan udah dikubur. Dulu 20 tahun yang lalu dia nipu saya, kenapa 20 tahun diingat-ingat dan nggak bisa selesai? Yang lalu sudah berlalu. Yang akan datang bikin cemas karena kurang yakin ke Allah. Yang lalu bikin gelisah, sakit hati karena kurang ridho dengan takdir. Dan yang sedang dijalani capek, sakit hati, jengkel, riweuh aja. Terus dari pagi teh bangun tidur, badan teh segala kerasa, dikutukin badannya sendiri. Mau makan bosen, makanan tuh nggak ada yang sehat. Mau ke berangkat macet, sekarang udah kacau nih Jakarta ini. Terus gitu. Lihat TV, berita nggak ada yang bener. Lihat yang mau kampanye, cuman ngomong aja. Terus ngomel, ngutuk. Aneh. Dia merusak terus hidupnya. Halo? Pernah dengar nggak orang yang begitu? Yang ngomel, mengeluh, mencela, ngerasulo. Jadi nggak ada yang bagus. Pernah dengar nggak yang suka begitu, Bu? Yang ngomongnya tuh nggak enak aja. Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas suara sendiri ya, yang nggak ribut. Ya suara siapa lagi yang paling sering didengar?